Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa nih kita akan melanjutkan review saham part yang ke-345. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-345 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Bank, WIM, Zing, PPRE, MCOR, dan saham CSIS yang telah teman-teman request. Namun sebelumnya saya mohon maaf teman-teman karena hari ini saya masih ada acara, selanjutnya tidak sempat pulang dan tidak sempat record melalui PC. Jadi saya record melalui smartphone, jadi apa adanya saja. Semoga tidak mengurangi dari hasil atau dari informasi yang bisa teman-teman terima. Jadi kita langsung saja saham pertama, yaitu saham Bank, di mana saham ini ditutup naik 3,85% di harga 3.230, padahal tadi pagi sempat dibanting cukup dalam, namun akhirnya dia bisa rebound kembali dan sekarang dia dekat dengan area PBL di 3.310, sehingga lebih direkomendasikan kalau misalkan mau masuk ke bank, pastikan dulu dia bisa aman stay di atas 3.310, barulah kita bisa entry posisi di sana. Kita ambil 3.310, 3.320 dengan target kenaikan menuju ke 3.950 sampai dengan 3.980 dengan batasan cut loss kurang lebih di 3.280, 3.290. Itu kalau misalkan asumsi dia bisa breakout dari 3310. Akan tetapi kalau memang dia tidak mampu breakout, tidak mampu melewati dari level resisten tersebut, maka jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Kita sabar dulu sampai nanti ada adjustment PBL baru, sampai kita menemukan support baru, itulah momentum untuk kita ambil. Tapi kalau masih belum ada adjustment PBL, masih seperti saat ini, maka jelas harga 3230 ini masih belum bisa naik atau masih belum bisa melewati dari 3310, maka lebih disarankan mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham bank. Selanjutnya kita punya saham WIM, di mana saham Wismilak Inti Makmur ini ditutup naik 2,52% di harga 488 setelah mengalami downtrend yang cukup dalam, sangat parah sekali. Kemudian dia konsolidasi sideways, setelah itu dia sekarang sudah mencoba untuk kemudian mengalami kenaikan. Next target kenaikan untuk WIM adalah menuju PBH, yaitu di harga 515. Itu merupakan area resisten terkuat dari WIM saat ini. Bagi teman-teman yang ingin membeli, karena kita perhatikan di sini juga WIM berhasil breakout dari area trend line, yang mana itu yang membuat dia downtrend di 486. Maka ketika dia closing di 488, maka harga saat ini sudah berusaha breakout dari downtrendnya dan sedang menatap uptrend yang baru. Semoga ini bisa kuat bertahan. Kalau memang bisa kuat dan bertahan, maka silakan bisa dipertimbangkan buy. 486, 490 ini bisa menjadi area beli yang menarik. Kemudian batasi cut loss kurang lebih di 480, 482 dengan target kenaikan adalah menuju ke PBH di 515 dan target jauh adalah menuju ke 665. Akan tetapi kalau misalkan ternyata besok opening WIM dibuka dibanting langsung di bawah 486, ya mending sekalian tunggu lagi di PBL kurang lebih di 462 sampai dengan 466, itu mungkin jauh lebih menarik. Kemudian selanjutnya kita punya saham Zing, di mana saham Zing ditutup stagnan di harga 130, di mana saham Zing ini memang masih aman sekali karena level PBL itu di 127 belum ditembus dan juga pasti banyak yang sudah membeli, pasti banyak yang juga sudah bertanya-tanya kenapa Zing belum naik, kenapa Zing masih sideways. Ya memang tipikal saham ini sangat susah sekali naik cepat ya. Dia bisa sideways panjang sekali, namun sekali naik bisa langsung buat kita happy. Nah, apakah Zing ini bagus untuk dibeli? Ini tergantung nih, balik lagi kepada masing-masing. Apakah suka menahan lama sekali, panjang sabarnya? Kalau bisa panjang sabar silakan, karena memang ini masih aman, masih berada di atas PBL, masih berada di support terkuatnya di 127. Ya ini masih aman untuk kita beli. Kecuali besok hari Senin dibanting di bawah 127, ya jelas yang sudah punya barang wajib cut loss, yang belum punya sahamnya ya mending wait and see. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Zing 127 sampai dengan 130 itu bisa menjadi area beli yang menarik. Batasi cut loss kurang lebih di 124, 125 dengan target kenaikan adalah menuju ke 139 sampai dengan 162. Kemudian selanjutnya kita punya saham PPRE, di mana
saham-saham konstruksi sepertinya hari ini mengalami satu momentum yang luar biasa, di mana contohnya PPRE kalau tidak salah tadi pagi sempat merah, namun menjelang closing PPRE berhasil ditarik sampai ke 182 dan ini memungkinkan besok hari Senin dia masih memungkinkan bisa naik atau melanjutkan penguatan ke area resisten terkuat, resisten PBH di 190. Bagi teman-teman yang ingin membeli PPRE, memang PPRE saat ini sudah berada di resiko high karena memang lebih dekat dengan area resisten. Dan biasanya resisten tersebut tuh jarang sekali ditembus ya. Susah sekali, takutnya mentok 190 terus dibanting teman-teman minusnya dalam. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka lebih disarankan tunggu sekalian melewati 190 barulah kita coba beli, dan itu adalah area yang lebih aman. Ya, breakout resisten, otomatis resisten itu bisa jadi support, dan support itu bisa jadi panduan kita untuk nantinya kalau memang ternyata jebol lagi ya sudah kita cut loss. Jadi kalau misalkan mau dibuat range-nya, maka 190 sampai dengan 191 itu adalah area beli. Setelah breakout bisa ambil di sana, batasi cut loss kurang lebih 186 187. Target kenaikan adalah menuju ke 204 ya. Di sini adalah 40 hari harga tertingginya. Akan tetapi kalau misalkan ada yang mau nekat beli sebelum breakout, saya mau coba beli ya tidak masalah, tapi di sini diinformasikan beberapa support terdekat yaitu 179 dan 174. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di 182, maka ketika jebol di 179 wajib cut loss. Tapi kalau saya pribadi, kalau ditanya ya saya lebih memilih mending tunggu sekalian breakout di area resisten, menunggu sampai dia confirm area penting itu bisa direbut, bisa dilewati, ya sudah, itu berarti saham ini uptrend dan ingin terus melanjutkan kenaikan walaupun telat sedikit tapi mungkin jauh lebih aman. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Emcor, di mana saham ini tutup minus 0,75% di harga 133. Saham ini masih sangat menarik, masih kuat bertahan di 130, itu adalah area support paling kuat, belum jebol-jebol juga, dan semoga level itu bisa terus dipertahankan sehingga teman-teman yang punya barangnya masih tetap aman, merasa lega karena masih belum cut loss. Kemudian kalau yang belum punya sahamnya itu bisa menjadi area beli 130 sampai dengan 133. Kemudian bisa pasang cut loss di 126, 127 dengan target kenaikan adalah menuju ke 146, itu adalah PBH, dan target jauhnya ke 158 yang mana merupakan 40 hari harga tertinggi dari saham Emcor. Tapi kalau misalkan di hari Senin teman-teman lihat buka aplikasi Emcor opening langsung dibanting di bawah 130, jangan dulu masuk. Kita wait and see. Yang sudah punya barangnya wajib prepare cut loss di area cut loss yang sudah ditetapkan. Bisa pakai minus 3 tick seperti saya tadi 127, 126, atau bisa pakai cut loss sesuai dengan preferensi resiko masing-masing. Jadi itu bebas. Akan tetapi kalau misalkan hari Senin opening mungkin di 130, 131 ya maka itu masih bagus, silakan ambil prepare cut loss-nya dan tunggu dengan target kenaikan exit plan-nya yaitu menuju 146 sampai dengan 158. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini di part yang ke-345 adalah saham CSIS, di mana saham CSIS ditutup di harga 71 atau naik tipis 1,42%. Padahal tadi CSIS sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun setelah itu membentuk shadow ya. Ini banyak sekali shadownya dan ini menunjukkan sahamnya punya volatilitas yang tinggi. Jadi hati-hati dengan karakteristik saham seperti ini. Kadang teman-teman takutnya ketika emitennya terbang tinggi, teman-teman kejar, habis kejar nyangkut di pucuk, akhirnya malas trading lagi. Lihat porto males karena merah semua ya, mau beli lagi takut, cangkut juga, akhirnya psikologis teman-teman akan terganggu dan akhirnya tradingnya pasti selalu berantakan. Jadi saran saya memang selalu ketika teman-teman lihat emitennya langsung tiba-tiba terbang 10%, 15% ya jangan dikejar. Walaupun dia masih bisa naik lagi, jangan dikejar. Tunggu sampai ada koreksi. Misalkan dalam trading harian, misalkan candlenya naik langsung gini, ya jangan diambil posisi lagi dia lagi seperti ini. Carilah titik momentum ketika dia koreksi. Nah biasanya koreksi ini dia mungkin bisa naik lagi lebih tinggi, tapi kita jangan ambil yang di sini. Karena apa? Ketika dia sudah turun seperti ini, kita ambil di pucuk, maka di sini deg-degan nih. Kita cut loss habis ini, mungkin di sini cut loss, ternyata dia naik lebih tinggi lagi. Itu tetap membuat psikologi kita hancur. Jadi
lebih disarankan kalau memang dia sudah terbang tinggi, tunggu, sabar. Market discount everything, pasti dia akan koreksi dulu, kita ambil momentum untuk masuk. Jadi jangan sampai sedang terbang tinggi langsung hajar, nyangkut baru pusing. Jadi balik lagi untuk CSIS, level support di 65, harga saat ini di 71, jaraknya kurang lebih ada sekitar 6 poin. Dan lebih direkomendasikan memang kalau misalkan kita sabar menunggu di 65, 67 ya, ini bisa menjadi area beli dengan batasan cut loss kurang lebih di 63, 62, 63 ya, dengan target kenaikan menuju ke 77 sampai dengan 89. Jadi saya lebih rekomendasikan ya, kalau misalkan ditanya, saya akan membeli CSIS kalau misalkan dia turun dulu nih. Saya nawar lagi, semoga dia bisa ke 65 sampai 67. Itu mungkin jauh lebih aman karena resikonya sudah terbatas dekat dengan support terkuatnya, tapi potensi upside-nya bisa sampai ke 89. Jadi itu kalau saya memilih sebuah emiten. Kalau harga saat ini memang masih cukup nanggung dan potensi risiko dan rewardnya itu menurut saya sudah tidak masuk dengan perhitungan saya, sehingga saya harus lebih sabar untuk menunggu momentum. Mending saya cari emiten lain. Contoh tadi ada MCOR, itu mungkin jauh lebih menawarkan reward yang menarik. Contoh mungkin kita punya saham Zing, itu juga mungkin menawarkan reward yang lebih menarik. Contoh kemarin ada saham apa, ESA, itu juga menawarkan reward yang lebih menarik ketimbang kita kejar CSIS. Itu versi saya pribadi, tapi teman-teman bebas karena di market tidak ada yang bisa menebak. Bisa saja besok CSIS arah, bisa saja, tidak ada yang tahu. Tapi dari profil resiko masing-masing, dari preferensi resiko saya pribadi, jelas emiten ini masih belum dalam posisi nyaman untuk saya tradingkan. Dalam artian area belinya masih belum bagus. Tapi kalau teman-teman ada yang mau beli, silakan. Di sini saya cuma informasikan support resisten terkuatnya. Kalau teman-teman mau ambil, maka sudah tahu cut loss-nya di berapa, taking profitnya di harga berapa. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-345 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.